8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Palembang pagi ini dan kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai bersatu mencegah pemalakan, mewujudkan Palembang kota aman dan juga nyaman. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090, bahkan bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, karena siaran Dialog Palembang pagi ini kami juga siarkan melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, jadi Anda bisa menyaksikan melalui live streaming kami pendengar. Dan seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan ngajak Anda ya untuk berbincang-bincang mengenai bagaimana kita bersama-sama ya untuk mencegah pemalakan supaya tidak terjadi di kota Palembang. Bagaimana juga nantinya kita mewujudkan Palembang ini sebagai kota yang aman dan juga nyaman. Karena beberapa hari yang lalu ya, mungkin kurang lebih 1 minggu yang lalu, kita tahu bahwa seorang content creator yang dipalak ya, atau dia ada aksi pungutan liar yang menghampiri beliau ini ya, dan ini viral dan saat ini juga sudah menjadi sorotan berbagai masyarakat, bukan hanya di Palembang saja tapi nasional, karena seorang YouTuber ini kan kita tahu dia apa-apa kan sangat dikenal ya, brandingnya cukup kuat juga, dan ini terjadi mendengar ketika beliau ini melakukan syuting konten di kawasan Benteng Kota Besar. Jadi aksi yang terekam dalam video berdurasi kurang lebih 30 detik itu sangat ramai diperbincangkan di media sosial dan juga menimbulkan kecaman dari warganet, serta ini juga yang mendorong pihak kepolisian bertindak cepat ya untuk mengamankan pelaku tersebut. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber yang akan berbincang-bincang, akan menjumpai Anda pendengar. Tolong buka flyernya dong, Pak Bintor. Yang akan menjumpai Anda pendengar di pagi hari ini. Untuk Anda, kita sudah bersama Kepala Badan Operasi Minreskrim Polrestabes Palembang, adalah Ibtu Mas Rizal. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Palembang. Iya, beliau ini adalah Kepala Badan Operasi Minreskrim Polrestabes Palembang. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang. Berarti ini dari kantor langsung sini, Pak? Kebetulan tadi langsung dari rumah ke sini karena jadwalnya di jam 8, ya saya optimalkan langsung ke sini. Oke. Selanjutnya juga ada Ibu Charlie Pangerbe SE, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Palembang. Bu Charlie, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Tadi dari mana, Bu? Dari rumah juga. Dari rumah juga ya. Oke, tapi aman, tertib ya, Bu ya? Alhamdulillah. Pantauan apalagi selama sekolah sudah mulai aktif lagi ya. Oke, tempat saya tuh masih macet tapi, Bu. Palembang gak lagi macet, Bu. Oke, baiklah. Pak Mas Rizal, izin nih mic-nya dekatkan saja, Pak. Boleh. Iya, biar suaranya Pak Mas Rizal tuh terdengar gitu ya bersama Iya. pendengar kita ya. Nah, jadi ini kita berbincang mengenai bersatu mencegah pemalakan, mewujudkan Palembang kota aman dan nyaman. Kita tahu nih kemarin sempat dihebohkan ya karena YouTuber dipalak begitu kan ya oleh ini kalau tidak salah juru parkir begitu ya, Pak ya. Nah, jadi kan ya namanya masyarakat juga pasti taunya wah ini nggak benar nih pemalakan ya. Tapi sejauh ini progresnya gimana, Pak? Yang bersangkutan yang memalak itu sudah diamankan begitu ya, Pak Mas Rizal ya? Ya, baiklah, Mbak. Akan saya jelasin sedikit ya masalah pemalakan yang di BKB. Itu dalam kurun waktu lebih kurang nggak sampai ya 1 kali 24 jam itu para pelaku sudah bisa kita amankan. Sudah kita proses sesuai dengan peraturan yang ada kan. Kemudian dari para pelaku ini mungkin mereka
karena kurangnya pengawasan mungkin ya, ataupun adanya kesempatan dari para pelaku ini melihat yang namanya tamu datang, melihat lagi ngambil syuting segala macam, mungkin suatu kesempatan bagi mereka juga. Nah, hal-hal inilah yang salah satunya nanti akan kita bahas selanjutnya. Kesempatan tadi inilah yang membuat mereka melakukan perbuatan pemerasan tadi, atau memaksa, meminta senilai uang ataupun hal-hal lain yang memang sifatnya pemerasan atau dengan ancaman kekerasan mungkin ya. Nah, Polrestabes Palembang dalam hal ini sudah melakukan tindakan dan melakukan penangkapan dan upaya-upaya hukum sesuai proses yang berlaku ya di negara kita. Jadi untuk sementara pelaku sudah kita amankan, Bu. Berarti untuk kasus parkir liar ini apakah ini termasuk tindak pidana begitu, Pak? Kalau pelaku untuk parkir liar ini sebenarnya ya termasuk salah satu bentuk. Kita nggak bisa juga menjustifikasi itu tuh pemerasan, karena pemerasan itu sendiri kan perbuatan memaksa atau meminta lebih kepada si korban atau sasaran mereka. Nah, jadi selama mereka masih melakukan hal yang normal dalam hal ini, menurut saya sih biasa aja, nggak terlalu mengancam kejiwaan ataupun nggak mengancam fisik dari si korban ini. Itu nggak termasuk dalam kekerasan kalau menurut saya, karena di dalam hukum pidana kan perbuatan ya yang diutamakan. Nah, yang sifatnya ancaman, kekerasan ataupun melakukan langsung perbuatan kekerasan, itu memang melanggar hukum, Bu. Itu termasuk dalam pasal 351, 352 atau pasal-pasal pengancaman lainnya, Bu ya. Ya mungkin cukup itu ya, Bu ya. Oke. Berarti setelah diamankan berarti sifatnya ini pembinaan berarti pelaku kemarin. Kita dalamin dulu apa yang motif dari para pelaku ini sendiri ya melakukan hal seperti ini. Apakah ada hal lain di balik semua ini ya? Iya. Ini dalam proses berjalan juga, Bu. Masih dikembangkan, akan dilakukan upaya-upaya hukum lain nantinya, Bu. Oke. Baik, saya ke Bu Charlie. Bu Charlie, jadi apa yang menjadi catatan Anda ya dalam menangani kemarin kasus yang sempat viral yang terjadi ke akun ke YouTuber atau konten creator ini? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi kami melihat untuk di BKB ini ya pasti anggota kami kan sudah 24 jam di sana, tapi memang untuk yang ada di pos terpadu itu ada 4 orang karena dulu cikal bakalnya itu akan ditunggu atau dioperasionalkan dari beberapa pihak terkait. Namun sejak berdirinya pos terpadu itu hanya kami dari Pol PP yang standby di pos terpadu, hanya 4 orang. Jadi setiap hari itu liburnya 1 orang, Mbak. Jadi memang hanya 3 orang. Nah, 3 orang pengawasan untuk BKB yang seluas itu dan seterbuka itu. Jadi dari segala penjuru, Mbak, bahkan dari laut, istilahnya dari sungai pun itu bisa masuk, bisa datang. Nah, ini memang kurang personil untuk pengawasan yang pertama. Kemudian yang kedua, memang di sana ada pengelolaan parkir yang ditangani oleh pihak ketiga. Nah, dari OPD Dishub sendiri kami sudah berkoordinasi, sudah sering dimintakan daftar nama, jadwal para jukir yang bertugas di kawasan tersebut. Namun dan terakhir minggu lalu saya sendiri langsung menemui pihak dari pengelola. Sampai dengan hari ini hal yang kami mintakan dan dijanjikan akan disiapkan itu juga belum disampaikan ke kami. Jadi kami minta daftar, ya kemarin bilangnya dari pihak ketiga akan menyiapkan whiteboard yang berisi data nama jukir resmi atau petugas pegawai dari pengelola pihak ketiga tersebut beserta foto
kemudian pada saat beroperasi harus mengenakan seragam. Sehingga di situ anggota kami dalam pencegahannya sudah bisa, sebelum terjadi sudah bisa melihat kalau memang ada orang yang istilahnya sudah mulai sok-sok mengatur kendaraan gitu, mengarahkan, tapi tidak berpakaian resmi yang dikeluarkan oleh pihak ketiga, itu saya sudah berpesan untuk diamankan saja. Jadi silakan ditegur, dibawa ke pos, ditanya KTP-nya. Kalau tidak ada kepentingan, dihimbau untuk tidak usah ngatur kendaraan pengunjung yang masuk ke kawasan BKB. Jadi mungkin itu, Mbak, dari kami. Oke, berarti ini bisa dibilang nih jumlah yang mau dijaga gitu tuh tidak sebanding sama SDM yang kita miliki, begitu ya, Pak ya. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Mas Rizal nih ya. Pak Mas Rizal, seberapa sering kepolisian sendiri itu menerima laporan dari masyarakat terkait pemalakan atau parkir liar ini, Pak? Kalau sementara di dekade terakhir ya, di tahun terakhir ini, masalah pemalakan ini memang sudah merupakan isu nasional ya. Karena merupakan bentuk kekerasan atau ancaman ya terhadap si korban dengan cara meminta paksa, ataupun langsung melakukan kekerasan kepada korban ya sebagai sasaran. Dalam hal ini di Kota Palembang ya memang kita juga nggak bisa mungkirin karena karakteristik masyarakat kita ya, banyak juga pendatang ataupun yang memang secara psikis masyarakat Palembang memang rentan dengan yang namanya emosional. Jadi segala macam hal sedikit pun, senggolan pun ataupun hal sedikit pun bisa melakukan kekerasan ataupun ancaman. Itu dalam sisi beberapa tahun terakhir ini yang memang sering terjadi di Kota Palembang ya, tidak menutup kemungkinan juga seperti di BKB yang barusan terjadi. Baik juga bagi para parkir liar itu memang sebenarnya juga dilarang. Itu ada peraturan tersendiri yang mengatur itu kalau nggak salah di Perda, ataupun hal-hal yang memang tidak sesuai lah dengan norma yang ada terhadap pelaku perbuatan kekerasan itu sendiri. Di Palembang memang untuk kekerasan termasuk tinggi, karena di sini berawal dari salah paham sedikit saja itu terjadi deh kekerasan, apalagi yang sifatnya pemerasan ataupun hal-hal yang mengancam kejiwaan itu sendiri terhadap korban dengan iming-iming meminta atau mengambil paksa ataupun hal-hal yang memang berharga dari si korbannya itu sendiri. Di dalam hal ini terakhir kita sudah melakukan penertiban beberapa kategori premanisme ya, termasuklah juru parkir liar yang tidak terdaftar sesuai dengan ketentuan yang ada. Sudah kita laksanakan pengamanan di awal bulan Mei nggak salah, sudah kita laksanakan operasi. Itu memang banyak, lebih kurang hampir 200 orang kita amankan, kemudian kita lakukan pembinaan. Karena ini tidak kuat kita tahan, karena sifatnya cuman pemerasan dan itu pelanggaran, tidak adanya ada korban ya, korban kejiwaannya juga nggak ada, cuman uang pun mungkin nilainya ribuan. Itu ada aturan khusus yang ada diatur di undang-undang kita. Oke, jadi Pak Mas Rizal, kalau berbicara soal daerah-daerah atau titik rawan ya yang paling sering terjadi pemalakan ini di daerah mana saja sih, Pak? Kalau kita berbicara di titik rawan, sebenarnya untuk Palembang ini hampir menyeluruh. Wih, menakutkan ya? Iya, memang kalau kita lihat memang menakutkan. Terutama bisa kita spesifikasi lagi di mana berkumpulnya warga masyarakat Palembang ataupun di mana adanya keramaian. Biasanya di situ yang sering terjadi yang namanya pemalakan, yang namanya kekerasan ataupun tindak pidana lainnya. Itu bisa kita kerucutkan lagi seperti di BKB ataupun di sepanjang Jalan Sudirman, itu biasanya sering juga di daerah 16 Ilir, kemudian di Terminal Sako, itu di mana masyarakat terpusat. Nah, di situ terjadi yang namanya pemalakan ataupun yang kekerasan tadi.
Mungkin itu, Bu. Tapi kemarin ada kunjungan Ibu Wapres, aman ya Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah aman. Mendadak hilang ya parkir liar dan pemalakan itu ya. Nah inilah Bu yang namanya pelaku, di mana ada kepolisian mereka pasti, di mana adanya kehadiran kepolisian itu pasti tindak pidana apapun pasti berkurang. Nah inilah yang menjadi satu motivasi kami ya, Kapolrestabes Palembang sendiri sudah melakukan upaya. Di jam-jam rawan sudah menyebar seluruh personil, baik yang preventif dan represif ya, di khusus jam rawan lah, di mana masyarakat terfokus di suatu kegiatan, baik keramaian yang sifatnya hiburan ataupun kegiatan rutin masyarakat ya. Itu sering sudah kita tempatkan seluruh personil juga, baik patroli terpadu, baik patroli yang ditingkatkan, baik kegiatan-kegiatan operasional reskrim selaku tim tindak, atau kegiatan-kegiatan himbauan kepada masyarakat itu sudah seoptimal mungkin sudah kita lakukan. Itu memang kelihatan hasilnya Bu, dari beberapa terakhir ini memang sudah, biarpun ada kejadian cuman cepat kita tindak lanjuti dan kita ambil suatu tindakan ya, atau terhadap pelakunya. Mungkin itu. Oke. Bu Charlie, jadi kalau dari teman-teman Pol PP sendiri ya, kalau menertibkan dan hal-hal seperti ini ya, ini sering menyasar ke daerah-daerah mana saja yang memang kayaknya memang teman-teman ngerasa ya Allah daerah ini tuh emang nggak bisa ditinggalin gitu, nggak bisa kita lengah sedikit langsung ada aja gitu. Baik, kalau untuk saat ini memang fokus ke beberapa pasar tradisional ya. Jadi yang kemarin-kemarin sempat jadi sorotan seperti Lemabang, kemudian 26, Pasar Tumpah 26, kemudian Pasar 910 Ulu, Pasar 10 Ulu, kemudian Bawah Ampera, Pasar 16, ya termasuk di BKB untuk penertiban rutin. Kemudian juga ada rekan-rekan kami juga dari Wasdin, pengawasan dini itu juga sering patroli ke yang sering viral juga untuk U-turn ya, seperti yang ada di depan Puntikayu, kemudian di depan Pagi Sore Basura. Jadi tempat-tempat seperti itu sering dipatroli oleh rekan-rekan anggota kami Pol PP. Oke. Baik, saya bacakan dulu ya WhatsApp yang udah masuk di 0821 7927 9090 dari 0896 2133 sekian. Selamat pagi. Saya mau tanyakan ini ya, pertanyaannya supaya nanti kalau misalkan ini amit-amit kalau terjadi pemalakan pada saya begitu kan ya, apakah penertiban maksudnya apakah parkir liar ini termasuk melanggar perda begitu, biar nanti kalau misalkan saya berhadapan langsung sama oknum-oknum ini ya, saya bisa menegaskan bahwa ini tindakan Anda ini bisa dilaporkan begitu ya. Silakan. Baik, untuk parkir sendiri kita ada misalnya yang menggunakan bahu jalan seperti itu atau ruang terbuka. Itu ada yang resminya itu dikeluarkan oleh Dishub. Nah, tapi yang sering menjadi laporan saat ini adalah yang paling sering adalah di Indomaret dan Alfamart se-Kota Palembang. Jadi ini sudah ditekankan kemarin juga dari pihak kepolisian juga bahwa untuk Indomaret dan Alfamart itu gratis. Ya, itu gratis. Jadi silahkan warga masyarakat, tapi kami mohon juga dilihat menolaknya juga secara santun, ya, karena nanti takutnya akan membahayakan, gitu ya, Bu, ya. Akan membahayakan warga atau masyarakat itu sendiri. Tolak saja, dan biasanya juga di Indomaret atau Alfamart itu sudah tertera parkir gratis gede. Nah, kalaupun memang tidak diindahkan, belum dipasang gitu, nanti infokan ke kami biar kami yang meminta dari pihak manajemennya untuk dipasang banner atau pengumuman seperti itu bahwa parkir gratis.
Nah, bagi warga masyarakat ya tidak usah memberi. Dan rata-rata semua jukir yang ada di Indomaret, Alfamart itu sudah ditertibkan dan seringkali ditertibkan dihimbau oleh Dinas Perhubungan. Tapi itu tadi sama seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Polrestabes, mereka ini dikemas dengan tidak memaksa ya Pak ya, tidak memaksa, tidak istilahnya ya sukarela. Nah jadi ini kembali ke warga masyarakat kita. Jadi ya udah, kalau enggak bila perlu masuk aja kendaraan langsung. Ya kata bahasa kita tuh selonong boy be, tidak apa-apa langsung be, tinggal ke. Jadi mereka juga tidak akan bisa memaksa, tidak akan bisa memaksa meminta itu karena ini sudah dihimbau dan sudah disosialisasikan. Saya juga seperti itu, saya masuk kendaraan ataupun naik motor saya tinggal aja. Seperti itu, lebih baik nggak usah ada komunikasi, cepet aja naik kendaraan, langsung pergi aja. Pura-pura tidak tahu Pura-pura saja tidak ya. tahu. Nah ini nih yang menjadi catatan kita semua juga, karena mungkin pendengar juga kan masih kayak takut-takut juga gitu ya Bu Shirley ya dan Pak Mas Rizal ya. Kita ke pendengar dulu. Halo, selamat pagi. Halo, pagi Mbak Tata. Pagi, sama siapa, di mana? Saya Yanti Mbak di KM 9. Yanti KM 9, silakan. Boleh. Mbak, ini saya mau tanya Mbak. Bagaimana sih Mbak masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan juga kepatuhan terhadap peraturan parkir yang berlaku sekarang Mbak? Oke, baiklah. Terima kasih Yanti di KM 9. Nah, bagaimana nih Bu? Mungkin salah satunya tadi ya, bisa sama-sama kita stop memberi untuk pungutan-pungutan liar ya. Barusan disampaikan oleh Bu Shirley. Nah, kalau misalkan yang lainnya mungkin ada tambahan begitu Bu Shirley, Pak Mas Rizal? U-turn juga, di U-turn itu juga mereka udah nggak, apalagi yang di depan Putih Kayu, baik dari Polsek itu sudah sering sekali kami lihat, kemudian kami dari Pol PP juga sudah. Tapi ya itu tadi, memang ketika kami amankan, mereka itu beralasan tidak memaksa, dan berapa kali kami coba pun memang tidak. Jadi kalau kita tidak beri ya mereka udah gitu aja, cuman ngatur-ngatur aja gitu. Iya, jangan dibiasakan untuk memberi yang memang tidak resmi. Oke. Pak Mas Rizal, ada yang mau ditambahkan? Mungkin menurut saya ini perlu karakter pendidikan juga ya dari masyarakat kita terhadap para pelaku jukir ini ya, terutama di Indomaret dan Alfamart. Itu memang udah jelas tertera dengan besar bahwasanya parkir free, tidak dipungut ya. Nah, inilah sudah satu kesempatan dari mereka mensiasati waktu dan situasi. Nah, masyarakat juga harus bijak, harus bisa melakukan suatu treatment terhadap mereka, ataupun dengan cara yang sudah disebutkan dari rekan kami Pol PP tadi, tidak membayar atau menolak dengan cara bahasa yang halus. Jangan sedikit-sedikit kasihan, memang kasihan akhirnya terjadilah yang namanya kekerasan tadi, pemalakan tadi, ataupun meminta paksa tadi dengan senilai uang lah. Di sini perlu juga masyarakat kita jangan semudah itu melakukan memberi, biarpun diminta secara tidak paksa, yang bukan memang pada tempatnya ya. Menurut saya sih nggak layak dikasih. Kembali lagi ke masyarakatnya itu perlu diedukasi juga. Di sana sudah jelas, sudah tertempel apa itu arahan dari yang namanya parkir itu tidak dibayar di tempat, terutama di Alfamart dan Indomaret. Nah, kemudian dari pihak Indomaret dan Alfamart juga seharusnya di situ dipertegas lagi, dibuat suatu ketentuan lagi yang memang dijelasin lagi kepada mereka supaya dari awal mereka sudah ada di situ. Tolong di pihak manajemennya yang memang berurusan langsung ditegur, jangan dibiarin seperti itu. Jadi karena pembiaran tadilah mereka selaku pelaku dari kekerasan tadi ataupun dari pemerasan tadi ya merasa dibenarkan, padahal itu enggak. Nah, inilah satu perlu mindset sendiri dari masyarakat kita. Kita nggak bisa juga sih kepada tukang parkir itu, mereka tahu kok, bukannya mereka nggak tahu, bahwasanya mereka sadar. Buktinya dari beberapa kasus yang sudah disebutkan oleh dari rekan Pol PP tadi,
Kalau nggak kita bayar, kita cuek, mereka tahu. Setelah ditanya, memang benar mereka nggak minta paksa. Betul. Seikhlasnya. Nah, inilah awal dari bibit pungli tadi, pemalakan ya. Nah, jadi kita perlu juga mengedukasi masyarakat kita sendiri, terutama pengunjung ya. Mungkin itu ya, mungkin yang bisa saya jelasin terhadap bagaimana kita kerjasama ya. Iya, kerjasama. Karena setiap jam dan setiap waktu ya, yang namanya daerah rawan di Indomaret itu bukan itu saja, adanya curanmor juga, terutama Indomaret yang memang operasionalnya lama. Misal lewat dari jam 10. Nah, ini rawan juga nih, misalnya daerah Bukit ataupun di daerah-daerah kilometer 9 yang seperti salah satu yang nanya tadi. Itu memang sering juga terjadi. Nah, kita nggak nuntut kemungkinan juga mungkin suatu cara mereka atau modus mereka. Ya, kita kan bisa juga beralibi ke hal-hal lain. Nah, supaya untuk menghindari hal tersebut ya, kita memang proaktif sih, patroli dari Sabara Polsek, dari Polrestabes. Sudah gencar-gencarnya, malah kami nggak tidur loh untuk mengantisipasi supaya masyarakat kita tuh aman, terlindungi, jauh dari kekerasan dan korban tindak pidana seperti itu. Oke, baik. Kita ke pendengar kembali. Ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo. Ya. Dicoba kembali boleh pendengar di 0711369977, 082179279090. Bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Sama siapa, di mana? Pak Hadi. Pak Hadi? Hadi. Ya, di mana, Pak? Di Pak Jo. Silakan, Pak. Kalau saya dengar tadi, saya perhatikan itu sebenarnya tanggung jawab siapa? Ada pernah ada jukir dilaporkan, ditangkap. Besoknya ada lagi. Itu ditangkapnya seperti apa? Dinasehati, apa namanya? Besoknya ngulang lagi. Ada di satu tempat lagi. Seperti itu juga. Nah, yang sebenarnya itu yang bertanggung jawab itu siapa? Yang punya mobil atau motor atau siapa? Baik. Itu aja, makasih. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya, Pak Adi di Pak Jo ya. Silakan, mungkin Pak Mas Rizal, silakan dijawab, Pak. Kalau menurut saya sih yang namanya juru parkir yang kita amankan itu sifatnya kami cuma pembinaan aja, Pak. Kita lakukan pembinaan karena tidak kuat kita lakukan untuk penahanan. Karena dari perbuatan mereka itu kan dari hal tindak pidana juga nggak ada yang ngatur seperti itu. Jadi kita terpaksa melakukan pembinaan, pendataan, kecuali kalau mereka sudah melakukan memang hal-hal yang sudah melalui ambang batas ya mungkin kita lakukan proses hukum mungkin. Nah, bagi mereka seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, mereka juga minta tidak maksa ataupun seberapa yang dipinta aja yang ngasih. Misalnya mintanya seikhlasnya seperti itu. Nah, sementara kalau memang kita berantas memang ini memang perlu kerjasama yang kompleks ya. Di sini memang perlu kerjasama yang benar-benar bisa mengacu kepada permasalahan kita si pelaku yang melakukan perbuatan pemerasan atau pengancaman di tempat parkir ini ya Pak ya. Mungkin dalam hal ini untuk siapa yang sebenarnya yang melakukan yang bertanggung jawab ya kita kembali lagi kita harus bisa jadi polisi bagi diri kita juga. Kalau memang di situ memang adanya ancaman ya kita jangan ke sana. Kami cuma hanya bisa menghimbau. Nah, karena dalam hal ini peraturan yang ketat pun untuk mengatur ini juga ada seperti Perda atau hal-hal atau peraturan-peraturan lain ya yang mengikat.
Kemudian kalau kami yang melakukan perbuatan pidana, kalau memang sudah mengarah ke arah hal yang memang perbuatan pidana yang murni, memang unsur pasalnya jelas, pasti kami proses. Itu aja. Baik, kita ke pendengar kembali. Halo, selamat pagi. Halo, saya Deli dari Balayuda. Bagaimana cara membedakan antara juru parkir resmi dan juru parkir liar? Apa sanksi yang dapat diberikan kepada juru parkir liar yang melakukan pungutan liar? Oke. Baik, terima kasih. Ya, silakan dijawab. Mungkin Bu Charlie bisa membantu kita untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat ya. Silakan, Bu. Baik, untuk membedakannya, Mbak, kemarin memang dari Dishub itu sudah menertibkan para jukir. Jadi untuk jukir di Kota Palembang yang resmi itu wajib mengenakan rompi. Ya, wajib mengenakan rompi dan beratribut yang sudah diarahkan oleh Dishub Kota Palembang. Selama para jukirnya tidak mengenakan rompi atau atribut tersebut, itu patut diduga tidak resmi. Nah, bagaimana? Ya tidak usah memberi. Selama dia tidak mengenakan atribut resmi, ya, dan kita menduga itu tidak resmi, ya tinggalkan saja. Kepada warga Kota Palembang, ya cukup itu tadi, kita tidak usah debat, ya, karena nanti bisa membahayakan warga sendiri. Cukup silakan cepat naik kendaraannya, aman silakan langsung tinggalkan pergi. Jadi itu nanti akan, ya istilahnya itu sanksi sosial lah ya. Jadi hukuman bagi para jukir yang tidak tertib, ya karena ya nanti mereka akan menyadari kenapa nih kok tidak dibayar gitu retribusi parkirnya, ya karena saya tidak menunjukkan seperti jukir yang resmi. Oh, saya nggak pakai rompi, oh saya nggak ada misalnya topi atau tanda pengenal gitu kan. Nah jadi itu Mbak, kalau kemudian bagi warga ketika memang misal kita sudah melihat tidak resmi, ya, kemudian waktu kita mau meninggalkan, ini biasanya yang motor. Kalau mobil kan biasanya lebih aman lah ya, kita kunci pintu. Kalau yang motor dicegat gitu, ya. Saya tekankan keselamatan warga itu lebih penting. Ketika udah ada unsur sedikit paksaan, ya, ada sedikit unsur paksaan, sudah ikutin aja dulu. Ya, jangan sampai ya itu tadi karena 1.000-2.000 nyawa kita terancam gitu. Ikutin aja dulu, kemudian laporkan. Setelah pergi dulu dari lokasi tersebut, agak ya berapa meter gitu, sudah dalam posisi aman, laporkan. Masih bisa terjangkau untuk istilahnya ya dengan kamera handphonenya masih bisa terjangkau. Silakan foto atau ya lokasinya di mana itu difoto walaupun nggak dapet wajah jukirnya, itu DM aja ke Wasdalop Dishub PLG. Itu untuk di IG-nya ada. Atau bisa juga kirimkan ke hotline kami di 0818 621234. Oke. Ini juga menjawab pertanyaan kita yang via YouTube nih ya, Bu Charlie. Dia bertanya nih dari Asa Fitri. Kita yang menjadi korban pemalakan jukir liar, apakah ada posko atau hotline aduan yang bisa menjadi wadah untuk kita melapor? Nah, itu tadi sekaligus menjawab pertanyaan Anda ya. Jadi mungkin bisa diulangi, Bu, hotline-nya kemana tadi? Boleh. 0818 0818 62 1234 ya. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan ke Instagram tuh ke Wasdalop Dishub PLG. Wasdalop ya, Dishub itu PLG, IG-nya ya. Dishub. Kalau ke kita di satpolpp.plg. Satpol PP ya, .plg. Oke. Nah, jadi ini sangat membantu pendengar ya. Jadi jangan kita ngerasa takut-takut lagi ya. Oke, karena memang ini semuanya memang harus kerjasama ya. Kalau kita takut ya itu akan terjadi terus gitu ya, Bu ya. Oke, kita ke pendengar lagi. Selamat pagi. Halo. Halo. Selamat pagi ya. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Ini dari Pak Adi tadi. Ya, Pak Adi, gimana Pak Adi? Memang kalau dengar dari pembawa acara itu
sangat mudah itu, karena dia seorang pemimpin, mengatur, dan ya segalanya ada di dia. Tapi kami di lapangan, kalau menolak itu bisa membahayakan kami. Katakan tadi tinggalkan saja. Ya besok kan tidak bisa lagi ke sana, diancam. Nah bagaimana itu? Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Adi ya. Silakan Bu Besi, mungkin bisa diyakinkan kembali ya Bu Besi ya. Benar Pak, seperti ya baik Pak Hadi, nanti posisinya atau tempat yang Pak Hadi kunjungi kalau memang itu sudah sangat meresahkan bagi Pak Hadi, Pak nanti dilaporkan saja ke WA hotline tadi, di WA saja Bapak. Pertama memang keselamatan Pak Hadi dulu ya, kalau memang sudah ada unsur pemaksaan seperti yang Pak Hadi sampaikan ya, berikan dulu saja Pak saran saya, karena demi keselamatan Pak Hadi juga. Tapi setelahnya Bapak bisa laporkan ke kami Pak. Ya, apalagi kalau memang Pak Hadi sendiri korban yang memang sudah ada unsur pengancaman tadi. Jadi nanti ya bisa Pak Hadi sebagai pelapor ya Pak ya. Ya Pak Hadi bisa langsung lapor ke Polrestabes saja Pak, atau melalui call center 110 ataupun BANOP, bantuan polisi, dengan nomor WA 0813 7002 110. Itu rekan kami terdekat di lokasi Bapak diancam tadi, itu akan langsung datang Pak, akan mengambil keterangan atau melakukan penyelidikan langsung siapa yang melakukan hal yang seperti Bapak sebut tadi. Nah, dan tips juga untuk Bapak nih, sudah jelas di sana adanya hal seperti itu, alangkah baiknya kita jangan ke sana Pak, menurut saya. Kalau memang di situ sudah memang keadaannya sudah memang tidak mengizinkan lagi, jadi sebaiknya kita jangan ke sana. Itulah satu-satu jalan yang bisa menjaga kita dong. Salah satu cara untuk mengantisipasi jangan kita sebagai korban berikutnya. Nah, tapi yang laporan tetap disampaikan, akan kami tindak lanjuti langsung Pak. Akan kami tangkap dan proses mereka kalau memang sudah mengancam yang namanya fisik atau jiwa dan harta benda. Itu memang tugasnya kami Pak dari kepolisian. Jadi kami siap langsung menindaklanjuti yang namanya keluhan seperti ini. Inilah gunanya Bampol yang sudah selama ini hampir 2 tahun ya tergelar di Polda Sumsel. Itu melayani seluruh warga Palembang lah, termasuk Polda Sumsel dan jajaran juga. Ini memang efektif Pak. Ini cepat, banyak kok para pelaku yang kita proses seperti yang Bapak sebut tadi berdasarkan laporan informasi tadi. Di sini real time, kita nggak langsung pokoknya udah masuk berita seperti ini ke WhatsApp hotline tadi, langsung kita tindak lanjutin Pak. Terutama dari jalur patroli Polsek terdekat ataupun Polresta langsung Pak. Nah, jadi saran saya kalau memang ada hal-hal seperti ini, tolong langsung beritahu kami dan akan segera kami tindak lanjutin Pak. Itu pesan saya untuk Bapak, kecuali dalam jam-jam yang tidak layak lagi ya, misalnya malam ataupun sore dengan kondisi kita yang tidak sesuai lagi dengan keadaan di sana, ya jangan ke sana Pak. Itu salah satu cara untuk mengatasi supaya kita jangan jadi korban berikutnya seperti itu, baik dari jukir ataupun hal-hal lain yang bersifat pidana ya Pak ya. Ya. Nah, tapi kalau di lapangan yang terjadi gitu ya Bu Charlie dan juga Pak Mas Rizal, ini yang menyebabkan mereka terus ada ini apakah dengan tetap orang yang sama begitu kembali lagi, atau ada generasinya gitu Bu Charlie? Iya, jadi memang pemalakan ini kan pasti unsurnya karena pengangguran atau tidak ada pekerjaan tetap. Jadi memang ada beberapa hal
yang mendasari. Yang pertama memang kurangnya lapangan pekerjaan, kemudian minimnya skill atau keterampilan. Nah, yang terakhir ini mental. Ya, kalau untuk lapangan pekerjaan dan skill itu Disnaker Kota Palembang di programnya RDPS itu sudah ada di TikToknya Ado Gawe Palembang. Ado Gawe Palembang, kemudian di Ado Gawe Palembang itu setiap hari Disnaker itu menginformasikan loker-loker apa saja yang terbuka yang ada di Kota Palembang itu setiap hari. Kemudian ada job fair yang baru saja dilaksanakan beberapa minggu yang lalu, itu ada 2019 lowongan pekerjaan yang dibawa ke Kota Palembang. Nah, kemudian ada juga kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan yang diberikan. Itu juga di tingkat Disnaker provinsi itu ada juga, Mbak. Di BLK itu malah gratis, yang ikut malah diberikan transport untuk istilahnya peningkatan skill. Nah, 2 tadi sudah pemerintah istilahnya sudah mengupayakan ya, mengupayakan itu. Tinggal yang terakhir adalah mental. Nah, mental ini terkadang penerima manfaat kesejahteraan sosial ini sudah dilakukan pendataannya. Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, dari data itu nanti bantuan-bantuan baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota itu nanti sudah sering diberikan mereka sebagai PPKS, penerima pelayanan kesejahteraan sosial. Nyatanya di beberapa tempat yang kami lakukan patroli, PPKS ini juga masih tetap istilahnya itu melakukan pemalakan atau ya jadi jukir liar, jadi istilahnya yang Pak Oga, ngamen, iya, karena ternyata itu sudah dijadikan profesi. Nah, sudah dijadikan profesi. Nah, ini yang hal-hal yang seperti ini menurut kami berarti ada mentalnya. Bantuan-bantuan sudah diterima, tapi tetap aja. Nah, mental yang seperti ini, Mbak, nggak bisa kita ubah dalam 1-2 tahun. Makanya nanti saya lebih konsen ke pendidikan. Jadi ini saya misalnya umur 40, saya masih kerja nih. Siapa tahu 10 tahun lagi masih tetap di Pol PP. Kalau anak-anak kita yang di SMP, SMA, mentalnya enggak, ya 10 tahun lagi masih akan ketemu seperti ini juga kita di Kota Palembang. Jadi untuk mental ya saya setuju seperti yang dilaksanakan retret atau segala macam itu yang sekarang sedang happening. Saya sangat setuju sekali sebenarnya. Jadi ya istilahnya ya berharap dalam 2 minggu ya Pak ya, mental-mentalnya itu bisa diubah gitu, enggak lagi turun ke apa istilahnya menjadi Pak Oga atau apa. Oke, nggak apa-apa kalau memang ternyata misalnya datang secara baik-baik nih, mengetuk pintu di Sub atau Pol PP, Pak saya mau jadi Pak Oga yang baik dan benar, gimana? Itu nggak apa-apa, siapa tahu bisa kami fasilitasi dengan memang mungkin uniform atau seragamnya, kostumnya, rompinya kita berikan dan yang bisa mengkoordinir yang lain ya. Yang pasti kamu tidak boleh memaksa dan mungkin dari Disub akan diberikan pengarahan. Begini loh cara mengatur. Bukan istilahnya bikin macet sampai ke belakang. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau memang niatannya baik, ayo kita mulai dengan baik. Datang ke Disub atau ke Pol PP dengan baik-baik gitu. Mungkin kita bisa berikan pelatihan bagaimana mengatur U-turn-nya yang baik dan benar. Terus tidak memaksa seperti apa gitu kan. Ya kalau ada orang ya silakan saja. Tapi kalau memang niatnya baik, ayo kita mulai dengan baik gitu. Seperti itu. Lebih capek juga sih menghadapi yang mental blocknya itu tadi ya. Kembali lagi ke orangnya sebenarnya. Oke, baik. Polisi juga gitu kan Pak, pas dilihat mukanya lu lagi gitu. Udah hafal kita. Oke, baiklah. Ini sayang sekali kita harus akhiri perbincangan kita karena udah mau jam 9. Tapi sebelum diakhiri, Pak Mas Rizal dan juga Bu Charlie, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI terkait apa yang sudah kita bahas di pagi hari ini? Silakan Pak. Ya baik, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya untuk warga Palembang. Kalau memang itu sudah berbahaya, sudah memang ada ancaman di situ, jangan ke sana. Tetaplah jaga diri kita, tetaplah menjadi polisi bagi diri kita sendiri dulu.
Kalau memang sudah benar itu ada ancaman ataupun daerah situ adanya bahaya, jangan kita ke sana. Kemudian sekecil apapun pelanggaran ataupun hal yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, segera laporkan ke kami. Sesuai dengan yang saya sebutkan tadi ke 0813 7002 110 dalam aplikasi WA Banpol Direct yang bisa kami tindak lanjutin langsung supaya menciptakan Kota Palembang ini lebih aman dan seluruh masyarakat bisa terlayani. Mungkin itu, Bu Charlie, silakan. Baik, untuk pengamen, jukir liar, kemudian Pak Oga, kalau memang niatnya baik itu tadi, ya boleh istilahnya datang ke kita, coba kita fasilitasi, Pak. Iya, kalau memang dia istilahnya skillnya jukir, ya nanti coba kita salurkan gitu ke tempat-tempat yang memang resmi. Kalau memang pengamen, ayo kalau memang niatnya benar, ya nanti mungkin kita bisa beri jam, beri ruang di sini ngamennya gitu di kawasan BKB, asal ya bertanggung jawab itu tadi. Kalau niatnya baik, ayo datang ke kita dengan baik-baik. Mungkin kami bisa fasilitasi dengan baik. Iya, dapat rompi pula ya Bu ya. Oke, baiklah, terima kasih kedua narasumber, Ibtu Mas Rizal, Kepala Badan Operasi Minreskrim Polrestabes Palembang, Ibu Charlie Panggarbesi, SE, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Palembang. Terima kasih banyak kedua narasumber, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Palembang pagi ini. Nah, jangan lupa untuk hotline pengaduan di 0818621234 atau bisa di 110, bahkan juga bisa di 081370021110 atau bisa ke IG Wasdal Op di Sub Palembang dan juga Satpol PP .go.id ya. Yang pasti terima kasih untuk Dialog Palembang pagi ini kami cukupkan sampai dengan di sini. Selanjutnya nanti akan ada Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.